Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, barangkali kita di beberapa waktu kemarin, sahabat ya, kita tidak lagi bertemu di dalam channel Khazanah Pengetahuan ini. Di kesempatan kali ini kita akan mengulangi kembali ya tentang apa yang harusnya menjadi kajian mutakhir kita di dewasa hari ini, dan saya kira ini menyangkut tentang apa yang kemudian kita sebut dengan mengenal jati diri. Mengenal jati diri kita itu adalah satu kewajiban utama kita dalam berdoa. Kenapa? Karena beberapa penjelasan para ulama-ulama tasawuf, bahkan para ulama fuqaha telah menjelaskan secara panjang lebar tentang apa yang menjadi satu kepastian dalam kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya akan mencoba menjelaskan ya sedikit tentang awal mula penciptaan berdasarkan perspektif dari yang mulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qadrahu sirrahu rahmatullah alaih, yang kemudian banyak orang mengenal dia sebagai Sultanul Aulia, rajanya para wali, Sultanul Arifin, rajanya orang-orang arif ya, Sahibul Wafa, sahabat orang-orang yang kemudian tertindas dan lain sebagainya. Banyak sekali gelar yang kemudian diemban oleh yang mulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitupun pemikirannya yang cukup brilian dalam perspektif tasawuf. Dia coba untuk kemudian meletakkan dasar fondasi ya bagi umat Islam, bagi manusia untuk mengenal siapa sebenarnya Tuhannya. Dalam satu perkataan yang mulia, dia menjelaskan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Banyak para alim ulama menjelaskan ini adalah satu hadis yang dhaif gitu ya. Tapi ada juga yang beranggapan ini hanyalah qaula ulama dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari perbedaan pendapat para alim ulama tentang satu jenis perkataan ini, kita coba mengambil hikmah di balik perkataan ini. Kenapa harus mengenal diri baru mengenal Tuhan? Dalam satu hadis qudsi yang kemudian telah dinukilkan oleh yang mulia Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, ia menjelaskan bahwa wahai manusia, apakah kamu tidak mau mencari tahu tentang aku? Aku di sini adalah Allah. Sesungguhnya wa nahnu aqrabu ilaiha min hablil warid, dan kami Allah amat dekat kepadamu daripada urat nadimu sendiri. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia Allah berada denganmu dimanapun kamu berada. Fi anfusikum afala tubsirun, dia berada dalam dirimu tapi kamu tidak melihatnya. Walillahil masyriq wal maghrib fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Bagi Allah timur dan barat, dan kemanapun kamu menghadap di situ wajah Allah. Ini menunjukkan bahwa dimanapun kita beraktivitas, dimanapun kita berada, Allah subhanahu wa ta'ala selalu berada dengan kita. Allah begitu dekat dengan kita, saking dekatnya Allah dengan kita sehingga kita pun tidak mampu melihatnya. Sahabat-sahabat channel Khazanah Pengetahuan yang berbahagia, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau kita ingin mengenal diri, bukan diri secara zahir ini saudara, tapi jati diri. Apa yang disebut dengan jati diri dalam kitab Sirul Asrar, rahasia di dalam rahasia, yang dikarang langsung oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia menjelaskan sejak awal ya tentang manusia adalah berasal dari fitrahnya. Apa itu fitrah? Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus.
wajah ini saudara, ya, ini perlu ditekankan lagi, wajah ini bukan ini saudara, ya, bukan wajah yang kemudian dalam personifikasi bahasa Indonesia yang pada posisi ini, tapi dalam kaidah secara syar'i wajah itu pernah dinukilkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib ketika beberapa kalangan Yahudi datang kepada Ali dan bertanya tentang wajahullah itu yang mana gitu ya, sehingga Ali menyeru kepada mereka untuk mengumpulkan kayu bakar saudara, mengumpulkan kayu bakar, kemudian dibakarkan kayu itu saudara. Disitulah kemudian Ali bertanya kepada kaum Yahudi, di manakah wajah api gitu ya, sehingga kaum Yahudi bingung, tidak tahu mau jawab apa. Maka kata Ali, semua ini adalah wajah api. Nah, sehingga yang disebut dengan wajah adalah satu kesatuan utuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini yang kemudian disebut dengan keseluruhan daripada wajah itu. Oleh karenanya yang dimaksudkan oleh Allah dalam Quran surat Ar-Rum bahwa hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif adalah keseluruhan diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Ayo orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna, secara keseluruhan, secara totalitas, penyerahan secara totalitas kepada Allah. Fitratullahi allati fatara nasa 'alaiha, dan tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakanmu berdasarkan fitrah itu. La tabadila li khalqillah, dan tidak ada perubahan sedikit pun pada fitrah Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam logika ketuhanan saudara, sesuatu yang mewujud, sesuatu yang ada tentu ada bentuknya. Kalau fitrah itu kita menyepakati dia ada, tentu ada bentuknya daripada fitrah itu. Nah, fitrah ini dalam kajian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebut dengan jati diri manusia. Jati diri manusia itu dari mana kita harus mengetahuinya? Sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan kita harus mengenal awal mula penciptaan diri kita. Awal mula penciptaan diri kita dinukilkan dalam kitab Sirrul Asrar. Syekh Abdul Qadir Jailani mengutip satu hadis Nabi. Nabi berkata, awwali ma khalaqallahu ta'ala ruhi, wa awwali ma khalaqallahu ta'ala nuri, wa awwali ma khalaqallahu ta'ala aklun, wa awwali ma khalaqallahu ta'ala kalam, wa awwali ma khalaqallahu ta'ala nukhta. Yang pertama-tama Allah ciptakan itu adalah ruhku, kata Nabi. Dan yang pertama-tama kali Allah ciptakan itu adalah nurku, kata Nabi. Dan pertama-tama kali Allah ciptakan itu adalah kalam. Dan pertama-tama kali Allah ciptakan itu adalah aklun. Dan pertama-tama kali Allah ciptakan itu adalah nukhta. Nukhta ini dalam penjelasannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering kita sebut dengan rahasia titik ba. Oleh karenanya saudara, sahabat channel Khazanah Pengetahuan, yang pertama harusnya kita pahami adalah dari mana kita berasal. Kita berasal ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesendirian dirinya. Maka dia kemudian dijelaskan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, kuntu kandzam mafian, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, aku ingin dikenal, maka aku ciptakan hamba agar ia mengenalku. Karena keinginan inilah sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba. Hamba dalam kaidah bahasa pada posisi hadis qudsi ini, Syekh Abdul Qadir Jailani berkata dia adalah Muhammad. Muhammad yang mana saudara? Muhammad yang awal kejadian dan juga Muhammad yang akhir kenabian. Awal kejadian dalam penjelasan ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kegelapan, zuluma, untuk menghijab dirinya, maka keluarlah seberkas cahaya. Seberkas cahaya ini kemudian menghadap ke muka, ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Dia tidak menemukan apa-apa saudara. Di situ dia kemudian bersaksi, syahidallahu annahu la ilaha illa ana. Aku naik saksi bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Maka dia mendengar suara dari atas, dari balik kegelapan itu berkata pada dirinya, assalamu alayka ya anta nur rahmatan lil alamin. Maka sang nur ini pun kemudian tertengadah ke atas untuk kemudian mencari daripada suara itu. Dia pun menembus relung-relung kegelapan. Dia tidak menemukan suara itu saudara, sehingga dia terjebak, dia terperangkap pada ruku, sujud, iktidal, duduk tasyahud dan lain sebagainya, ya. Dari situlah kemudian para ulama fuqaha, ulama tasawuf bersepakat
bahwa nur ini dinamakan dengan Muhammad, yang artinya hamba yang selalu memuji. Oleh karenanya saudara, dari mana asal kita? Apa itu fitrah kita? Maka para ulama tasawuf, dalam hal ini Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan, disebut dengan fitrah adalah kita berasal dari, dalam kajian filsafat Islam, kausal prima atau kausalitas pertama, yakni yang disebut dengan Nur Muhammad. Karena dari dirinya tercipta segala sesuatu, dari dirinya segala yang baik dan yang buruk semua datang daripada dirinya. Oleh karenanya saudara, inilah yang kemudian dengan fitrah kita, mengenal dia, maka kita akan mengenal siapa diri kita, dan kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Demikianlah saudara, barangkali ini adalah penjelasan yang sederhana. Kita akan bertemu lagi pada session selanjutnya, kita akan bertemu lagi pada penjelasan video selanjutnya, dan insya Allah tetap istiqomah kita dalam memperjuangkan dinul Islam ini, dan semoga kita tetap berada dalam jalan-jalan kebenaran. Akhirul kalam, wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.